Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya menemukan sebuah video di channel saudara seiman kita, channel Katolik. Di dalam video itu saya menonton cukup menggugah hati saya sahabat. Bagaimana saya tidak tersentuh ketika saat-saat misa ada seorang influencer muslim di Prancis datang ke gereja dan melakukan ritual ibadah secara muslim. Dia membawa sajadahnya terus melakukan ibadah muslim di tengah-tengah orang lagi melakukan misa. Meskipun di Prancis orang Kristen adalah orang yang mayoritas menganut Kristen, ya jumlah muslimnya di sana saudaraku bukan nomor 2 tetapi kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 6 ya. Cukup jauh sih jumlahnya. Meskipun demikian, umat Kristen yang ada di Prancis tidak langsung baperan, merasa dirinya mayoritas, terus melakukan sebuah aksi kekerasan kepada orang yang datang ke gereja tersebut dan melakukan sebuah hal yang kurang pantas dan tidak cocok di dalam gereja. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Salam damai Kristus. Sebuah video mengejutkan menjadi viral di media sosial setelah Nabil Apsi, seorang YouTuber muslim dari Prancis, menyerbu ke dalam gereja saat misa sedang berlangsung. Kemudian dia melaksanakan sholat secara Islam di hadapan imam dan umat Katolik yang hadir. Salah satu video yang direkam di gereja Katolik Saint Hubert, Apsi yang mengenakan gamis longgar dan membawa sajadah, dia bertanya kepada imam apakah dia boleh sholat di sana karena dia tidak dapat menemukan masjid. Tanpa bereaksi, imam menerima dan Apsi maju ke depan, melepas sepatunya, kemudian menggelar sajadah dan menghadap ke timur, lalu berlutut dan membacakan doa-doa Islam sebelum berdiri dan berjalan keluar dari gereja. Tindakannya ini direkam temannya dari belakang. Semua adegan fanatiknya tersebut telah diposting di akun YouTube Apsi, di mana dia memiliki 285.000 subscriber. Tapi sayangnya karena menuai kontroversi, bukti video itu telah dia hapus. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada 3 tempat ibadah muslim berbeda yang tersedia di sekitar area tersebut. Tampak jelas bahwa Nabil Apsi tidak mencari masjid untuk berdoa, melainkan hanya mencari kesempatan untuk membuat konten yang memancing reaksi. Menurut Pastor Edgar yang adalah imam saat misa tersebut, semua orang boleh berdoa di gereja karena ini adalah tempat ibadah. Tapi Pastor Edgar tidak menyadari bahwa semuanya telah difilmkan, dan dia juga menyebutkan bahwa jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengizinkannya karena gereja memerlukan izin untuk merekam di dalamnya. Aksi tersebut menuai kecaman secara online dari berbagai pihak di Kanada karena tindakan tersebut melanggar pasal 176 bab 2 KUHP Kanada yang melarang gangguan pada pertemuan keagamaan. Mantan anggota parlemen Partai Liberal yang kini independen Kevin Fung mengatakan bahwa insiden tersebut menjadi alasan untuk diberlakukannya kembali Kantor Kebebasan Beragama, sebuah inisiatif konservatif yang dihapuskan oleh pemerintah liberal yang tak lama setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2015. Yang menjadi sorotan bukan hanya tindakan yang tidak sopan dari Nabil Apsi, tapi sikap imam dan umat yang tidak melakukan tindak kekerasan sebagai perlawanan atas penghinaan yang dilakukan. Apalagi katanya saat itu sedang berlangsung doa syukur agung, di mana umat Katolik percaya saat itu roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat itu adalah momen yang dianggap suci, di mana peristiwa di Golgota diingatkan kembali. Penyembahan Yesus sebagai anak domba yang berkurban menjadi hidup. Umat sedang berada di kaki salib, persembahkan Yesus kepada Allah Bapa sebagai kurban pendamaian. Saat-saat surga dan bumi disatukan oleh pengorbanan salib. Di saat yang penuh rahmat itu, umat bersama Tuhan dimampukan untuk mau dihina dan disepelekan. Tidak ada kekerasan, tidak ada perlawanan, tidak ada caci maki, karena umat menuruti ajaran Tuhannya yang tidak mau menghakimi, tapi selalu melepas pengampunan. Kemarahan hanya memuaskan nafsu jahat kita, sedangkan kita bisa melakukan yang sebaliknya, yaitu tetap kendalikan diri, tetap tenang, dan biarkan Tuhan yang di dalam kita memampukan kita untuk mengampuni. Dan dari situlah terpancar kemuliaan Tuhan lewat hidup kita.
Video penghinaan itu bukan hanya populer karena tindakan kontroversi dari Nabil Apsi, tapi yang populer juga adalah tindakan pengampunan yang menggemparkan dunia. Jadi pengingat yang mengajar semua yang menonton untuk apapun yang terjadi, jangan emosi, jadilah tenang dan biarkan Tuhan yang bekerja memampukan kita untuk memaafkan. Itulah iman kita, itulah umat Katolik yang sejati. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya sahabat yang terkasih ya, luar biasa tanggapan dari umat Kristen ketika ada orang yang mengganggu dia. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Keren ya ayat ini saudaraku, keren banget ayat ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi orang Kristen di Prancis itu ketika diganggu saat misa, mereka praktekkan ajaran Kristus. Mereka praktekkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma ini. Sedapat-dapatnya berlakulah dan hiduplah dalam perdamaian bagi semua orang. Kita melihat di dalam video yang kita tonton tadi, jika hal seperti itu dibalik, kita datang ke tempat ibadah mereka, di mana mereka mayoritas, sebutlah di negeri kita ini ya. Terus kita langsung bikin tanda salib atau bikin tanda begini atau begini, terus kita berdoa. Setelah berdoa kita nyanyi pujian, darahmu Yesus sucikan aku, atau soraklah haleluya, soraklah, atau kita nyanyikan Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mungkin saudara bisa tidak selamat saudaraku masuk ke tempat ibadah mereka saat sholat Jumat. Ketika mereka sholat Jumat, terus saudara lakukan hal yang sama seperti dilakukan seorang influencer muslim tersebut, bisa jadi saudara akan dianggap penista agama, itu minimal dia ya di penjara, atau bisa saja saudara kehilangan hal yang berharga dalam kehidupan saudara, yaitu apa? Nyawa. Tapi saya melihat video ini tersentuh sekali. Tuhan, kalau bahasa Medannya, kalau mau anggar-anggar jago mayoritas, mereka bisa. Tetapi kita melihat bagaimana kejadian berkali-kali di Prancis. Ada demo dari orang-orang pendatang di sana ya, para imigran-imigran, demo ingin menjadikan Prancis sebagai kota syariah Islam. Orang Kristen di sana nggak marah tuh, nggak baperan. Ketika di sebuah gereja, kalau saudara cek di Google, ada beritanya bagaimana orang Kristen dibantai di Prancis ketika sedang melakukan misa. Pelakunya mengatakan mereka sedang bela agamanya, bela nabinya, terus menghabisi nyawa orang di dalam gereja. Nggak ada tuh balas dendam, hancurkan tempat ibadah mereka, nggak ada. Dalam video tadi kita dengar ya, menurut pemerintah setempat ada begitu banyak masjid katanya di daerah situ, disediakan masjid oleh pemerintah. Tetapi dia berbohong, pelakunya berbohong. Dia katakan tidak ada masjid. Memang sengaja dia ingin mengganggu dan ingin menyakiti orang Kristen. Tapi puji Tuhan, perlakuan orang Kristen di sana cerdas sekali, benar-benar melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma. Itulah Injil sahabat. Hidup kita adalah Injil yang terbuka. Saya percaya imigran-imigran yang ada di Perancis akan terbuka mata mereka. Mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Mereka melihat Injil yang ada dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku yang terkasih, kemarin saya ada upload video bagaimana gereja kewalahan di Perancis, di Belanda, di Jerman, di Amerika menampung orang-orang imigran yang berbondong-bondong pengen masuk Kristen.
Bahkan gereja sampai melakukan batasan-batasan kepada orang-orang yang ingin masuk Kristen. Dan mereka menyaring dengan sangat ketat apa tujuan mereka masuk Kristen di negara-negara barat. Saking banyaknya para imigran yang tertarik ingin masuk Kristen ketika berada di Eropa, Amerika, gereja sangat kewalahan. Cukup luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya salah satu seperti di video ini. Ada beberapa kejadian terjadi di sana, saudaraku, seperti di Inggris. Pernah saya upload videonya, bagaimana para imigran turun ke jalan-jalan meminta agar Ratu Inggris pada masa itu segera mualaf dan membuat peraturan syariah di Inggris. Konyol kan? Konyol, saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi ya. Makanya kalau kita lihat komen-komen dalam video itu, dalam komen bahasa Inggris terus kita artikan, banyak orang-orang Inggris berkata, lihatlah, mereka cukup sedikit di Inggris ini tetapi sudah berani melakukan hal-hal seperti itu. Gimana kalau mereka jauh lebih banyak dari kita? Saya kira mungkin kita tidak akan selamat diperlakukan oleh mereka. Betapa ngerinya ajaran ini, kata orang-orang Inggris ketika melihat para imigran turun ke jalan demo dan melakukan aksi agar Inggris diberlakukan hukum syariah Islam. Sahabat yang terkasih, puji Tuhan, terima kasih juga buat video dari saudara kita umat Katolik channel ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah terang, jadilah garam dimanapun kita berada, agar Injil boleh diberitakan bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.